Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Albert Maulana. Saya dari kelas 5 TI 5 dengan nomor NIM 23024-122. Di sini saya ingin menyelesaikan kasus dari materi sebelumnya, yaitu materi AI 5, di mana materi tersebut berisi tentang forward chain dan backward chaining. Terus juga ada metode, yaitu depth first search, terus best first search atau BFS, terus ada best first search atau heuristic search. Di dalam modul tersebut ada kasus, di mana kasusnya seperti ini ya. Kasusnya kita akan mencari tujuan dari tiga metode tersebut, dan kita akan membandingkan dari tiga metode tersebut, di mana jalur yang paling cepat ya, yang paling cepat atau yang paling pendek terdekat ya, dengan node awal yaitu Jakarta dan node goal atau tujuan yaitu Kediri. Nah, di sini saya ingin menjelaskan dulu dengan menggunakan breadth first search, di mana breadth first search atau BFS itu memiliki level, di mana di sini saya sudah mempunyai pohon keputusan ya. Sini di bagian sini adalah level 0, di mana levelnya itu cuma Jakarta ya. Terus di sini ada level 1. Level 1 itu Purwokerto, Jakarta, Solo, dan Yogyakarta. Nah, di sini di level ke-1 itu kita belum mencapai tujuan ya, belum mencapai goalnya. Jadi kita masuk ke level selanjutnya, yaitu level ke-2. Nah, di sini di Purwokerto itu tujuannya belum tercapai ya, atau goalnya belum tercapai. Nah, di Solo ini juga belum tercapai. Di dalam Solo ini juga ada cabang lagi, yaitu Yogyakarta, seperti ini ya, Yogyakarta baru Kediri. Tapi dia hanya sampai Yogyakarta, belum sampai tujuan. Dia harus masuk ke level selanjutnya supaya bisa sampai tujuan. Tetapi di level kedua ini, di Yogyakarta sudah mencapai tujuannya, yaitu Kediri. Jadi jaraknya yaitu kita memakai jarak Jakarta, Yogyakarta, dan Kediri. Nah, untuk jalurnya yang ditemukan Jakarta, Yogyakarta, Kediri, dengan Jakarta ke Yogyakarta itu jaraknya 1.900 km. Terus Yogyakarta ke Kediri itu 1.500 km. Dan hasil akhirnya yaitu ditambahkan ya, dari dua jarak ini, yaitu 1.900 ditambah ke 1.500, dan dimana hasilnya berakhir pada jarak 3.400 km. Nah, itu tentang penjelasan untuk BFS, di mana dia memiliki level-level. Ketika level tersebut sudah mencapai tujuan, maka dia akan berhenti sampai situ. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke depth first search atau DFS, di mana metode ini kita akan mencari, dia akan pergi terlebih dahulu ke kiri, dia masuk ke dalam. Maksudnya masuk ke dalam, dia akan mencari ke dalam Purwokerto. Jika jarak, dia akan pergi ke jarak Purwokerto terlebih dahulu ke dalam. Dia akan mencari lagi ke dalam lagi, ke Semarang, dan di sini udah mentok. Maka ketika di Semarang sudah mentok, dia akan balik ke Purwokerto lagi. Nah, Purwokerto lagi dia bertanya apakah masih ada cabang. Jika masih ada cabang, dia akan pergi ke dalamnya lagi. Nah, di dalamnya lagi cabangnya itu ada Surabaya ya, dimana di sini sudah mentok. Ketika sudah mentok, dia akan balik lagi. Terus dia akan balik ke Solo. Nah, di Solo ini itu ada cabang, dia masuk ke dalam lagi. Maka dia masuk ke dalam lagi dengan tujuan Yogyakarta. Nah, di Yogyakarta ini masih ada cabang lagi. Di sini dia akan masuk ke dalam, yaitu Kediri. Nah, di sini adalah tujuannya.
ketika semisal ini bukan tujuannya, dia akan balik lagi ke sini, ke Yogyakarta, baru dia masuk ke dalam Bandung lagi. Nah, di sini sudah mentok. Semisal ini bukan tujuannya, maka dia akan balik lagi, balik lagi ke Solo, balik lagi ke Purwokerto, balik lagi ke Jakarta. Nah, jika Jakarta memiliki cabang, dia akan masuk ke cabang kedua lagi, ke dalam lagi. Dia akan masuk ke dalam terus-terusan sampai mencapai tujuan. Jika sudah mentok, dia akan balik lagi. Seperti itu metode depth first search, yang dimana jalur yang ditemukan dengan metode depth first search yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu Jakarta, Purwokerto, Solo, Jogja, lalu ke Diri. Nah, kita akan menghitung jaraknya, di mana Jakarta ke Purwokerto itu 800 km, Purwokerto ke Solo itu 500 km, sedangkan Solo ke Yogyakarta sama dengan 1000 km, sedangkan Yogyakarta ke Kediri itu sama dengan 1500 km. Nah, kita akan menambahkan hasil akhirnya, hasil akhirnya yaitu 800 ditambah 500 ditambah 1000 ditambah 1500 dengan hasil yaitu 3800 km. Nah, selanjutnya itu best search, first search atau heuristic search, di mana metode ini kita akan mencari tujuan yang paling pendek terlebih dahulu, ya. Di mana Jakarta memiliki 3 cabang, ya, 3 cabang. Terus dia akan memilih jarak yang paling pendek. Nah, di sini jarak yang paling pendek yaitu Purwokerto. Nah, di sini di Purwokerto itu memiliki cabang lagi yaitu Surabaya, Semarang, dan Solo. Dia akan mencari lagi jarak yang paling pendek, yaitu jarak 500 ke Solo. Nah, ke Solo ini dia memiliki cabang hanya di Yogyakarta, maka dia akan pilih di Yogyakarta karena cabangnya cuma satu. Terus dia akan bercabang lagi di Yogyakarta, memiliki cabang, dia akan mencari nilai yang paling rendah. Dikarenakan Kediri adalah tujuannya atau goalnya, maka dia akan pergi ke Kediri. Dia memilih dengan jarak yaitu 1500. Jadi kita temukan jaraknya yaitu Jakarta, Purwokerto, Solo, Yogyakarta, lalu ke Kediri dengan tujuan Kediri. Dikarenakan Kediri adalah tujuannya, maka dia memilih jarak yang lebih besar karena tujuannya berada di situ. Nah, kita akan menghitung jarak dari semuanya, jaraknya yaitu Jakarta ke Purwokerto itu berjarak 800 km, Purwokerto ke Solo memiliki jarak yaitu 500 km, Solo ke Yogyakarta memiliki jarak ke 1000 km, terus Yogyakarta ke Kediri itu memiliki jarak 1500 km. Nah, hasil akhirnya kita jumlahkan yaitu 800 tambah 500 ditambah 1000 ditambah 1500 dengan hasil akhirnya yaitu 3800. Nah, untuk kesimpulannya dari perhitungan jarak 3 metode itu yaitu BFS, Breadth First Search 3400 km, Depth First Search DFS atau DFS itu 3800 km, dan Best First Search atau Heuristic Search itu 3800 km. Di mana kasus sebelumnya itu kita akan mencari jarak terdekatnya, maka jarak terdekatnya itu yaitu 3400 km dengan menggunakan metode Breadth First Search atau BFS, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang penyelesaian kasus. Terima kasih.